Ya, jadi kita harus membedakan teman-teman antara mana berita yang fakta dan mana berita yang cenderung hoak dan fitnah atau hanya untuk menyudutkan dan memeras pihak tertentu, teman-teman. Ya, jadi dibilang di sini judulnya Forum Aksi Kunjungi Masyarakat Terdampak PSN PIK 2 desak ya proyek dihentikan. Dibilang 50 anggota forum alumni kampus seluruh Indonesia akan melakukan kunjungan ke kawasan PIK 2 Provinsi Banten menggunakan bus dan kendaraan pribadi. Itu direncanakan akan terjun langsung untuk melakukan survei dan mencari tahu kasus penggusuran lahan warga yang sedang terjadi di masyarakat di kawasan itu, dibilang ya. Wilayah yang terbentang di beberapa kabupaten di pantai utara Banten. Atas nama Presidium Forum Aksi, kami menyatakan prihatin, dibilang, dengan sikap penyerobotan lahan sepihak oleh developer mengatasnamakan proyek strategis nasional atau PSN, ya. Dibilang ini merupakan pelanggaran HAM. Oke, dan jadi tuduhan-tuduhan di sini dibilang Said Didu, pengembang developer PIK 2 menganggarkan dana yang sangat besar untuk proyek tersebut. Dibilang mencakup luas lahan 1,756 hektar, diproyeksikan mencapai 65 triliun. Mereka memperoleh keuntungan luar biasa, yaitu sekitar 20.000 triliun rupiah dengan menjual tanah kepada konsumen sekitar 30 juta per meter. Bla 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 bla, teman-teman ya. Kita sudah tahu ini hal-hal yang sangat sangat mendasar lah ya. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh negeri di dunia ini, di mana-mana ya selalu penduduk kota atau developer-developer itu dia datang ke daerah-daerah untuk membangun. Ya, kita lihat Amerika misalnya ya. Amerika itu berapa banyak pedesaan atau kampung-kampung Indian itu yang udah dirubah menjadi pemukiman warga ya kulit putih di situ, teman-teman ya. Banyaklah negara-negara lain pun juga gitu. Indonesia pun ya, kalau kita boleh bilang Kelapa Gading dulunya juga rawa-rawa. Dulunya juga pemukiman warga, ya, warga kampung. Itu juga digusur. Ya, Kelapa Gading itu digusur, sekarang menjadi perumahan-perumahan mewah, teman-teman ya. Jadi memang perkembangan zaman seperti itu. Kalau mereka beli tanah harganya dulu 30.000, sekarang misalnya mau jual 30 juta, ya itu normal-normal aja. Ya kenapa? Karena kita tahu harga tanah pun dari tahun ke tahun sudah pasti naik. Itu yang pertama, teman-teman ya. Kedua, tudingan Said Didu ini kalau memang benar si PSN PIK 2 ini mengambil merampas tanah masyarakat, memaksa, ada pemaksaan dan lain-lain, kenapa kok nggak dilaporkan ke polisi? Ya, kalau saya lihat justru tindakan Said Didu ini di sini sebagai atau merupakan tindakan premanisme, teman-teman. Kenapa saya bilang itu premanisme? Dia bawa ormas, dia menghasut masyarakat agar supaya menghalang-halangi atau merusak bisnis dari PIK 2. Ya, dan saya katakan kepada teman-teman yang namanya dia mau demo apa segala macam tetek bengek, ya itu nggak mungkin nggak ada penyandang dananya. Ya, saya yakin di belakang Said Didu ini ada yang memberikan support atau istilahnya backingannya, teman-teman ya. Jadi ada backingan, apakah musuh-musuhnya PIK 2 di sini ataukah itu adalah dari pihak cukong tertentu, kita nggak tahu, teman-teman ya. Tapi saya yakin dan saya pastikan Said Didu itu bukan pembela masyarakat. Ya, kenapa saya bilang dia bukan pembela masyarakat? Karena yang dia sebarin hoak. Ya. Kalau memang ada pelanggaran hukum ya yang dilakukan oleh PIK ataupun developer lain, ya teman-teman bisa melapor ke LQ, kita juga bisa membantu. Ya. Tapi saya sudah telusuri, ternyata Said Didu itu ketika kita somasi pun nggak berani datang, teman-teman ya, nggak berani datang, dia nggak punya nyali. Sebagai mantan menteri ya, dia ini nggak jelas. Ya, kenapa saya bilang nggak jelas ya? Untuk apa dia seperti itu ya? Dan saya lihat juga ada pihak-pihak yang membantu ini ya, adalah pihak-pihak yang sekarang ini anti government, teman-teman ya, atau
pihak-pihak yang berlawanan berseberangan dengan pemerintah yang saat ini. Saya bacakan lagi, di sini ada berita dari Fajar ya, yang membela Said Didu ini adalah Mahfud MD, teman-teman. Dibilang di sini di fajar.com ya, Mahfud MD tegaskan Said Didu hanya gunakan hak konstitusionalnya. Muanas melarang beropini. Saya bacakan ya isinya. Kuasa hukum pengembang PSN PIK 2, Muanas Alaidit, mengingatkan ex-Menko Polhukam Mahfud untuk tidak beropini terkait kasus yang menyeret mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu. Saran saya sebaiknya soal kasus hukum Said Didu, Pak Mahfud tidak beropini, apalagi kasus sudah naik ke penyidikan, kata Muanas Alaidit. Sebab Mahfud merupakan ahli hukum yang memiliki follower besar. Bahaya kalau awam percaya kita sudah menarik kesimpulan kasusnya padahal tidak paham duduk perkara sebenarnya. Dikatakan Said Didu itu dilaporkan oleh sejumlah kepala desa yang tergabung dalam APDESI karena pernyataan yang beredar di sejumlah media sosial tanpa data dan fakta. Dia menuduh semua pejabat pemerintah daerah dari pusat sampai daerah hingga RT RW sudah jadi kaki tangan pengembang untuk menggusur rakyatnya, tutur Muanas ya. Akibatnya terjadi keresahan di masyarakat, khususnya sejumlah daerah di Kabupaten Tangerang. Warga mencurigai kepala desa seolah-olah ada kerjasama dengan pengembang dengan semua perangkat desa untuk menyengsarakan rakyatnya. Ya, jadi kita lihat di sini bagaimana Pak Mahfud ini ya dibilang beropini bahwa Said Didu hanya gunakan hak konstitusional. Hak konstitusional ini ya menjamin masyarakat untuk berbicara, ya beropini kalau sesuai fakta. Kalau dia beropini, bukannya beropini, tapi dia tujuannya untuk meresahkan masyarakat, membuat hoax, itu sudah nggak baik, teman-teman ya. Apalagi saya tahu di beberapa wawancaranya si Said Didu, dia ini sangat sekali rasis, teman-teman. Ya, jadi saya sangat benci orang yang rasis. Kenapa? Orang yang rasis ini akan memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia. Ya, saya mungkin kulitnya kulit minoritas, ya Chinese lebih terang, ya matanya sipit dan lain-lain lah yang mungkin orang-orang pikir ngelihat saya sebagai seorang Chinese. Tetapi ya teman-teman, hati dan jiwa saya ini nasionalis. Ya, dan saya yakin mungkin banyak pribumi-pribumi di luar sana ya yang bahkan menjual negara Indonesia, ya korupsi, menyengsarakan masyarakatnya, di mana saya malah justru membantu masyarakat termasuk yang pribumi yang ditindas, teman-teman ya. Jadi saya nggak suka ketika orang tuh terlalu rasis melihat loh ini keturunan Cina, wah Cina terus di situ ya. Padahal kita lihat ya asal muasalnya sebenarnya kayak Anies juga bukan pribumi Indonesia. Orangnya juga berasal dari luar negeri, dari Arab, dari India di situ. Ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat ya kenapa malah justru Arab Saudi dianggap itu sebagai pribumi? Arab Saudi itu punya negara sendiri, teman-teman. Ya, saya lihat di sini bahwa Mahfud MD adalah salah satu pihak dan salah satu tokoh ya yang tujuannya memperkeruh. Ya, Mahfud MD itu siapa? Dulu Menko Polhukam, ya. Sekarang dia muncul di podcast, dia jelek-jelekin pemerintah, jelek-jelekin hukum. Ya, dia bilang bahwa pemerintah nggak becus, banyak ono, banyak maling, banyak ini, ya. Penegakan hukum nggak benar. Lah dia itu dulu sebagai Menko Polhukam ya membawahi kepolisian, kejaksaan bisa dia koordinasikan. Kerjaan dia apa selama 5 tahun lebih menjabat sebagai menteri? Itu pertanyaan saya. Ya, apa yang pernah dia lakukan? Pernah nggak dia tangkap maling-maling tersebut? Ya, berani nggak dia melawan kejaksaan, oknum-oknum kejaksaan, oknum-oknum kepolisian yang menjadi backingan judi online dan lain-lain? Tidak, dia nggak berani. Dia pengecut, dia banci. Ya, kenapa saya bilang tindakan dia tuh nggak berani melawan oknum-oknum. Selama 5 tahun pemerintahan
dia sebagai Menko Polhukam tidak ada satupun prestasi di mana dia berani melawan oknum aparat penegak hukum, ya, oknum kepolisian, oknum kejaksaan, nggak berani, dia cemen teman-teman, ya. Tapi sekarang dia bilang, ya kan, wah ada lift khusus dia dan lain-lain di situ, ya, cerita-cerita yang memang ceritanya benar. Nah permasalahannya kapan lu tahu? Dia tahu, dia bilang ketika dia menjabat ketua MK. Ketua MK kan dia menjabat sebelum dia menjabat Menko Polhukam. Jadi seharusnya ketika dia menjabat Menko Polhukam, dia bisa membersihkan hal tersebut. Dia bisa mencegah hal tersebut. Dia bisa mengurangi hal tersebut. Dia bisa menindak oknum-oknum tersebut. Tetapi itu tidak pernah dilakukan oleh Mahfud MD, teman-teman, ya. Jadi disinilah saya tidak respect sama orang seperti itu. Ya, Mahfud MD selalu bilang dirinya suci, ya, dirinya muslim yang baik, dirinya muslim yang lurus, ya. Tapi yang saya lihat, yang dia lakukan di masyarakat sekarang ini menyebar hoak, menyebarkan keresahan. Karena apa? Karena partai yang dipilih oleh dia, yaitu partai PDIP, itu tidak masuk di dalam pemerintahan. Karena partai dia nggak dapat bagi-bagi kue. Karena dia tidak terpilih menjadi pejabat atau menteri di kabinet Prabowo, ya. Disitulah makanya dia sakit hati, ya, dia bicara untuk jelek-jelekin, ya. Tujuannya apa? Tujuannya semoga dia berpikir kabinet Prabowo ketika ingin dia diam, dia akan diangkat, diambil, dipilih menjadi menterinya atau dikasih kue, dibagi kue juga. Untuk apa? Biar diem situ, teman-teman, ya. Tapi saya katakan, teman-teman, ya, saya katakan orang-orang seperti ini tidak akan membangun negara Indonesia. Ya, dia hanya tipe orang yang bisa mengkritik tanpa memberikan solusi.